sistem transportasi. Transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Di dalam tubuh darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia sering disebut juga sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah melibatkan darah sebagai alat transport, jantung sebagai pemompa darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah. Organ sistem transportasi meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Pertama, darah. Darah merupakan alat transport utama dalam tubuh kita. Darah kita berwarna merah, tetapi warna itu berubah-ubah tergantung kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Darah merupakan jaringan ikat berbentuk cairan tersusun atas bagian padat berupa sel-sel darah dan bagian cair berupa plasma darah. Sekitar 55% merupakan plasma darah, sedangkan 45% sisanya adalah sel-sel darah. Volume darah dalam tubuh kita sekitar 1/13 dari berat badan tubuh. Pada orang dewasa, normal volumenya sekitar 5 liter. Fungsi darah: 1. Sebagai alat pengangkut. 2. Sebagai pelindung tubuh terhadap serangan penyakit. 3. Sebagai pengatur keseimbangan asam basa dalam darah untuk menghindari kerusakan jaringan. Plasma darah. Plasma darah merupakan bagian cair dari darah yang berwarna kuning jernih. Plasma terdiri dari atas 90% air, 8% protein, serta 0,9% mineral, oksigen, enzim, dan antigen. Sisanya berisi bahan organik seperti lemak, kolesterol, urea, asam amino, dan glukosa. Plasma darah dapat bersifat sebagai pelarut sehingga plasma darah juga dapat berfungsi dalam pengangkutan zat-zat dalam tubuh. Plasma darah mengandung protein dengan fungsi khusus seperti A. Albumin sebagai berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis darah. B. Globumin berfungsi untuk membentuk protrombin dan antibodi atau serum darah. C. Fibrinogen berfungsi untuk membekukan darah. Serum darah. Serum merupakan bagian plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen. Di dalam serum terdapat antibodi yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap kuman penyakit. Serum darah dibangun oleh senyawa globulin terdiri dari A. Aglutinin berfungsi untuk mengumpulkan protein asing atau antigen sama dengan aglutinogen. 2. Atau B. Precipitin berfungsi untuk mengendapkan antigen. C. Antitoksi berfungsi untuk menghancurkan atau memecahkan antigen. D. Opsonin berfungsi untuk menggiatkan sifat fagosit dari leukosit. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Setiap milimeter kubik darah mengandung 4,5–5 juta sel darah merah. Bentuk sel darah merah bulat pipih dengan bagian tengah yang cekung. Sel darah merah dewasa tidak memiliki inti sel. Warna merah yang dimiliki sel darah merah berasal dari hemoglobin. Setiap sel darah merah mengandung sekitar 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin atau Hb merupakan senyawa protein yang mengandung unsur besi atau Fe. Hemoglobin mempunyai daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida. Ikatan hemoglobin dan oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Sedangkan ikatan antara hemoglobin dan karbon dioksida disebut deoksihemoglobin atau HbCO2. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berwarna bening pada umumnya berukuran lebih besar daripada sel darah merah. Bentuk sel darah putih tidak tetap. Sel ini dapat bergerak secara amoeboid, jadi bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan pergerakannya. Sel darah putih memiliki inti dan mempunyai kemampuan untuk merembes keluar dinding pembuluh kapiler darah sehingga dapat masuk ke dalam jaringan. Sel darah putih dibentuk di dalam sumsum merah pada tulang pipi, limpa, dan kelenjar limpa. Jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Jumlah sel darah putih
adalah 4.000 sampai 8.000 butir setiap milimeter kubik darah. Jumlah sel darah putih dapat naik atau leukositosis atau turun, yang disebut juga dengan leukopenia, bergantung pada ada atau tidaknya infeksi kuman-kuman tertentu. Leukosit memiliki umur sekitar 2 minggu. Keping darah. Keping darah atau platelet atau trombosit memiliki bentuk yang tidak beraturan, berukuran kecil, tidak berwarna, dan tidak berinti. Trombosit dibuat di dalam sumsum tulang yang berasal dari sel raksa yang dinamakan megakariosit. Dalam pematangannya, megakariosit pecah menjadi 3.000 sampai 4.000 serpihan sel yang dinamakan trombosit. Setiap milimeter kubik darah mengandung 200.000 sampai 300.000 trombosit. Umur trombosit hanya 8 hari saja. Trombosit memiliki sifat mudah pecah jika keluar dari pembuluh darah atau tersentuh benda yang permukaannya kasar. Jika trombosit pecah, maka akan dihasilkan tromboplastin atau enzim trombokinase yang sangat penting dalam proses pembukaan darah atau koagulasi. Proses pembukuan darah luka, trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase, mengubah protombin menjadi rombin, fibrinogen menjadi fibrin, dan luka tertutup. Berikut skema proses pembekuan darah. Golongan darah. Sel darah putih atau leukosit berwarna bening dan pada umumnya berukuran lebih besar daripada sel darah merah. Bentuk sel darah putih tidak tetap. Sel ini dapat bergerak secara amoeboid, jadi bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan pergerakannya. Sel darah putih memiliki inti dan mempunyai kemampuan untuk merembes keluar dinding pembuluh kapiler darah sehingga dapat masuk ke dalam jaringan. Sel darah putih dibentuk di dalam sumsum merah pada tulang pipih, limpa, dan kelenjar limpa. Jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Jumlah sel darah putih adalah 4.000 sampai 8.000 butir setiap milimeter kubik darah. Jumlah sel darah putih dapat naik atau leukositosis atau turun leukopenia tergantung pada ada atau tidaknya infeksi kuman-kuman tertentu. Leukosit memiliki umur sekitar 2 minggu. Transfusi darah. Mekanisme transfusi darah. Dalam proses transfusi darah, beberapa istilah yang berkaitan dengan proses transfusi darah sebagai berikut. 1. Transfusi adalah proses pindah tuang darah. 2. Donor adalah orang yang memberikan sejumlah darah ke orang lain yang membutuhkan. 3. Resipien adalah orang yang menerima sejumlah darah dari orang lain. 4. Donor universal, golongan darah yang bisa memberikan sejumlah darahnya ke orang lain. Golongan darah yang dimaksud adalah O. 5. Resipien universal, golongan darah yang dapat menerima sejumlah darah dari golongan darah lain. Golongan darah yang dimaksud adalah AB. 6. Serum adalah plasma tanpa fibrinogen. 7. Antigen adalah agglutinogen, merupakan protein asing yang akan digumpalkan oleh antibodi atau agglutinin. 8. Antibodi adalah protein plasma yang dapat menggumpalkan antigen atau agglutinin. 9. Agglutinasi adalah penggumpalan darah akibat ketidakcocokan antara jenis agglutinogen donor dengan agglutinin resipien. Sistem golongan darah yang terpenting selain sistem ABO adalah sistem Rhesus atau sistem RH. Dinamakan sistem Rhesus karena penelitian ini dilakukan pada kera jenis Macaca rhesus. Pada mulanya, sistem RH ditemukan tahun 1939 oleh Levin dan Stetson pada seorang wanita hamil yang memerlukan transfusi darah. Wanita tersebut menderita erythroblastosis fetalis disebabkan ketidakcocokan golongan darah sistem RH antara ibu dan bayi dalam kandungan. Sang ibu memiliki RH negatif, sedangkan sang bayi memiliki RH positif. Kondisi tersebut akan menyebabkan terbentuknya antibodi. Antibodi tersebut akan berdampak saat kehamilan yang kedua. Pada saat itu, antibodi akan bereaksi terhadap darah janin dan dapat menimbulkan kerusakan pada eritrosit yang disebut erythroblastosis. Jantung akan alam pemompa darah yang terletak di dalam rongga dada atas. Dindingnya terdiri atas 3 lapis, yaitu 1. Perikardium merupakan selaput pembungkus jantung. 2. Miokondrium merupakan otot jantung. 3. Endokardium merupakan selaput yang membatasi ruangan jantung.
Ruangan jantung. Jantung memiliki 4 ruangan jantung, yaitu 1. 2 serambi atau atrium, yaitu atrium sinister atau kiri dan atrium dexter atau kanan. 2 bilik atau ventricle, yaitu ventricle sinister atau kiri dan ventricle dexter atau kanan. 3 dinding bilik atau ventricle. Jantung lebih tebal dibandingkan dengan dinding. 4 serambi atau atrium. Dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan dinding bilik kanan. Antara ruang jantung dihubungkan oleh klep atau katup jantung seperti 1. Valvula tricuspidalis adalah klep jantung berdaun 3 yang terletak antara atrium kanan dengan ventricle kanan. 2. Valvula bicuspidalis adalah klep jantung berdaun 2 terletak antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Jantung juga memiliki korda tendinae, yaitu urat jantung yang menjaga katup atau klep. Jantung mendapat makanan dan O2 dari nadi tajuk atau arteri koronaria. Penyakit jantung koroner disebabkan tersumbatnya arteri koronaria. Otot jantung termasuk involunter yang bekerja di luar kendali sistem koordinasi. Saraf jantung. Nodus SA disebut juga dengan nodus Keith-Fleck, merupakan serabut-serabut saraf yang terdapat pada dinding atrium dekat mara vena cava superior dan cava inferior. Serabut saraf ini merupakan cabang dari sistem syaraf tak sadar dan juga dipengaruhi saraf vagus. Nodus AV disebut juga simpul tawara, terdapat pada pembatas antara serambi atau atrium dan bilik atau ventricle, berkaitan dengan mengacup dan mengembangnya jantung. Dikenal 2 macam tekanan darah, yaitu sistole merupakan peristiwa pengencup bilik dan darah keluar dari jantung. 2. Diastole arah merupakan peristiwa mengembangnya bilik jantung dan darah masuk ke jantung. Pembuluh darah. Macam-macam pembuluh darah. 1. Arteri atau pembuluh darah nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, terdiri dari A. Arteri pulmonalis, merupakan pembuluh nadi yang membawa darah menuju paru-paru. B. Aorta, merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah menuju seluruh tubuh. 2. Vena atau pembuluh darah balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung, terdiri dari A. Vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah dari paru-paru menuju ke jantung. B. Vena cava inferior, pembuluh darah yang membawa darah dari bagian bawah tubuh menuju ke jantung. C. Vena cava superior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas tubuh menuju ke jantung. 3. Pembuluh darah kapiler, pembuluh darah halus yang langsung berhubungan dengan jaringan tubuh. Pada pembuluh darah kapiler terdapat hubungan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Aliran darah dalam kapiler lebih lambat sehingga memungkinkan proses pertukaran menjadi lebih efektif. A. Venule, pembuluh darah kapiler dari vena. B. Arteriole, pembuluh darah kapiler dari arteri. Peredaran darah tertutup. Peredaran darah yang terjadi di mana darah mengalir hanya melalui pembuluh darah, tanpa pernah langsung menembus sel-sel atau jaringan tubuh. Peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda, sebab sekali darah berjalan melintasi jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran ini dibedakan menjadi 3. 1. Sistem peredaran darah kecil atau sistem peredaran paru-paru, merupakan sistem peredaran yang membawa darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. 2. Sistem peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik, merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. 3. Sistem peredaran portal, sistem peredaran darah yang menuju ke alat-alat pencernaan menuju ke hati sebelum kembali ke jantung. Pembuluh darah portal berwarna coklat karena banyak mengandung nutrien.